semuanya, apa kabar semuanya? Salam buat semua. Udah tanggal 1, itu berarti selamat buat kita-kita yang para pekerja ini nerima gaji dari perusahaan, atau kalian yang sebagai investor menerima keuntungan dari perusahaan, atau juga kalian yang lagi ngerintis usaha kecil-kecilan. Well, di video kali ini aku mau ngebahas berapa sih gaji aku selama masa pandemi ini. Jujur ya, selama pandemi ini aku udah libur selama 2 bulan dan aku nggak kerja sama sekali, meskipun ada beberapa perusahaan yang memberikan kebijakan untuk kerja dari rumah untuk para pekerjanya. Well, mari kita bahas. Biasanya, perusahaan di Indonesia itu memberikan gaji ke karyawannya per tanggal 1. Tetapi kalau di Jepang, itu perusahaan memberikan gaji ke karyawan-karyawannya itu biasanya di akhir bulan, entah itu tanggal 25 atau tanggal 30, 31. Nah, di perusahaan aku itu diberikan tepat di akhir bulan, ya tanggal 30 atau tanggal 31. Tapi karena bulan Mei kemarin, tanggal 30 dan tanggal 31 itu jatuh di hari Sabtu Minggu dan bank tutup, jadi perusahaan memberikan gaji itu di tanggal 29. Keontiman perusahaan untuk memberikan gaji itu adalah sebuah keharusan, karena kalau nggak tepat, itu bisa dipertanyakan perusahaannya itu baik atau enggak. Dan di tanggal 29 aku nerima ini amplop berisi tentang slip gaji aku, berapa yang aku dapat selama sebulan. Dan setelah mendapatkan ini, aku langsung pergi ke ATM untuk ngecek betul nggak total yang aku dapat dengan catatan yang ada di slip gaji di dalam ini sama gitu. Slip gaji aku. Ini slip gajinya. Slip gajinya seperti ini. Nih. Ini, Mbak, kok dihitam-hitamin sih? Ini kok dihitam-hitamin, di bawahnya juga dihitam-hitamin. Ya, ini yang sengaja aku hitam-hitamin karena ini angka-angkanya, dan di bawah ini nama perusahaannya untuk ngejaga privacy. Ya, aku selalu respect dengan hal-hal yang begitu sensitif. So, mari kita bahas beberapa hal tentang gaji selama masa pandemi ini. Dan ini nggak cuma aku kayaknya, tapi para pekerja asing yang kerja di perusahaan Jepang rata-rata akan mendapatkan seperti ini. Well, ini slip gaji, tapi apa ya, bukan gaji sih tepatnya. Ya, makanya itu aku bahas ini sekarang, oke? So, di atas ini ditulis slip gaji, terus di bawahnya ini per bulan Mei, karena pendapatannya untuk bulan Mei ya. Terus setelah itu nama aku, terus di sini berapa hari kerja dan berapa jam kerja. Karena aku full nggak kerja sama sekali selama 1 bulan, jadi di bagian ini dikosongkan. Dan hitaman pertama ini, nih, di hitaman pertama ini adalah Kyugyo TAT, yang berarti cuti berbayar atau tunjangan cuti. Nah, perusahaan Jepang akan memberikan cuti berbayar kepada karyawannya untuk alasan tertentu. Seperti masa pandemi ini, mau nggak mau perusahaan harus meliburkan seluruh karyawannya. Dan juga bagi karyawan-karyawan yang ingin mengambil cuti tahunan, entah itu mau liburan keluarga atau kayak aku mau pulang ke Indonesia, itu harus wajib dibayar. Oke. Nah, dari total Kyugyo TAT tadi, kita bahas yang di bawah. Ini. Mungkin sebagian kalian menganggap kerja di Jepang itu gajinya wow besar. Wow, bisa nabung. Wow, bisa jalan-jalan, traveling keliling dunia. Wow, bisa investasi. Nggak selama kewawan yang kalian pikirkan itu dalam kenyataannya terwujud gitu. Nah, itu dia tadi, terwujudnya sebuah wow tadi itu tergantung dengan
gaya hidup masing-masing. Oke, setelah ngebahas tentang Kyugyo TAT tadi, kita turun ke bawah. Di sini adalah nih ya. Di sini adalah pajak dan asuransi yang harus aku bayar selama 1 bulan. Ngebahas itu sedih tahu, karena ya udah dapat uang banyak-banyak, harus dipotong sana sini, jadi nanti totalnya cuma segini, dapat segini juga harus dipotong lagi untuk bayar listrik lah, bayar gas lah, bayar apartemen lah. Nah, oke, kita bahas ya. Aku lipat aja ini biar nggak ribet. Well, yang pertama yang harus aku bayar itu adalah Kenko Hoken, yaitu asuransi kesehatan. Nah, bagi warga negara Jepang ataupun warga negara asing yang tinggal di Jepang itu wajib mempunyai Kenko Hoken, karena asal kalian tahu kalau berobat di Jepang itu sangat-sangat mahal. Nah, karena adanya asuransi kesehatan itu bisa membantu kalau seandainya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya tiba-tiba kita sakit atau kita kecelakaan atau apalah gitu. Nah, itu juga bisa dipergunakan. Bagi kalian yang ingin traveling ke Jepang dan nggak mempunyai asuransi kesehatan di Jepang, aku rekomendasikan untuk ya buatlah asuransi perjalanan, karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi, apalagi kalau kalian mengelilingi Jepang dari ujung sampai ke ujung dan itu menggunakan waktu yang lama. Ada baiknya kalian ya mendaftar untuk asuransi perjalanan. Nggak mahal kan ya, sekitar 100.000 atau berapaan gitu. Yang penting kesehatan kalian terjaga. Atau bagi kalian yang nggak mau daftar asuransi kesehatan, ya mungkin ya sebagian berpikir, aku kan muda, aku kan nggak akan kenapa-kenapa selama perjalanan gitu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Ya pastikan dulu kondisi badan kalian baik-baik saja sebelum terbang ke Jepang. Itu sih yang aku saranin. Oke, next yang harus aku bayar adalah Kosei Nenkin. Kosei Nenkin yaitu tunjangan pensiun, dimana ketika kita memutuskan untuk pensiun atau ketika kita memutuskan untuk tidak ingin lagi bekerja di Jepang dan ingin kembali ke Indonesia, uang pensiun tersebut akan kembali ke kita. Dan uang pensiun itu tergantung berapa lama kita kerja di Jepangnya. Nah, jangan khawatir karena uang pensiun itu pasti ada. Selanjutnya yaitu Koyo Hoken, yaitu asuransi ketenaga kerjaan. Ini sama dengan jam sostek kalau di Indonesia ya. Jadi setiap perusahaan mewajibkan karyawannya mempunyai asuransi ketenaga kerjaan. Next, Shotokuze, income tax atau pajak penghasilan. Nah, ini wajib bagi kita sebagai karyawan untuk membayar pajak dari penghasilan kita itu. Setiap perusahaan itu memberikan kebijakan berbeda-beda pastinya. Entah itu nanti pajak penghasilannya dibayar per bulan atau pajak penghasilannya dibayar per tahun. Tapi kalau aku itu setiap bulan pasti dipotong untuk pajak penghasilan gitu. Yang terakhir adalah Juminze, itu yang di paling bawah ini. Enggak di bawah nih, ini di bawah nih. Ini nih. Nih di sini. Nih di sini ya. Karena yang paling bawah ini itu total dari gaji yang aku dapat bersihnya gitu. Juminze adalah resident tax atau pajak kependudukan. Ini harus dibayar sesuai di mana kita tinggal. Nah, intinya semakin kita tinggal di kota besar, semakin tinggi pajak kependudukannya. Itu seperti Tokyo, Osaka, Nagoya. Kalau aku, karena aku tinggalnya di Kyoto dan itu kota pariwisata, jangan tanya berapa. Pastilah mahal. Nah, itulah tadi pajak dan asuransi yang harus aku bayar setiap bulannya. Yaitu ada 5, Kenko Hoken, Kosei Nenkin, Koyo Hoken, Shotokuze, Juminze. Semoga video ini bermanfaat.
ya bermanfaat untuk kalian yang mungkin mau kerja di Jepang, atau mungkin kalian yang beranggapan kerja di Jepang itu enak. Ya, mudah-mudahan ini video menjadi pembelajaran bagi kalian semua, karena dimanapun kita kerja itu kita tetap harus bayar pajak, dan hemat atau enggak hematnya kita itu tergantung dengan gaya hidup kita. Sekian dulu video kali ini, saatnya aku pamit. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.